Debat panas, detik-detik Irma sikat Andi Malarangeng dan SBY di depan umum. Presiden sudah menyampaikan. Sebentar, diam, ya, sebentar. Kalau orang sekelilingnya ada yang mabuk, masa kemudian Pak Jokowi juga yang harus tempelengin, ya kan? Noel dong tempelengin itu teman-temanmu, kan itu teman kamu. Sebagai Ini kan Ketua Golkar Demokrat waktu itu ketika butuh dukungan dia bilang 20%, tapi ketika dia sudah tidak menjabat lagi itu. dia bilang 15%. Yang lebih Ini kan salah nggak lagi. fair. Iya. Noel nih ngomong lingkaran Jokowi mabuk, padahal dia juga mabuk sebenarnya. Nggak sepakat saya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Noel. Kapan itu dimulai fakta. justru dari PDIP Itu fakta. yang berusaha untuk menaikkan 2000. Itu jelas SBY kok yang meletakkan 20% itu. Justru saya tahu kami tidak setuju pada waktu itu. Justru kami tidak setuju pada waktu 20% itu. itu zaman SBY. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menganalisa dengan cara mabuk gitu, sudut pandang orang mabuk. Jadi dalam mengambil keputusan juga keputusannya mabuk. Begitulah Bung Karni. Baik, sekarang Ibu Irma Suryani dari Nasdem. Iya, saya bingung juga nih kalau Irma tak terima Bung Noel sebut lingkaran pemerintahan Jokowi kayak orang mabuk. Noel nih ngomong lingkaran Jokowi mabuk, padahal dia juga mabuk sebenarnya. Nggak sepakat saya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Noel. Jadi jangan juga kemudian ada kalimat tadi bahwa jangan-jangan Pak Jokowi juga kayak seorang orang mabok kan gitu. Enggak, saya tidak pernah menyampaikan itu nih. Jadi gini, mungkin sebentar. Presiden tidak paham tentang demokrasi. Nah itu dia. Itu. Anda tidak saya keliru sampaikan kalau Anda menyatakan Jokowi mabuk. Anda keliru kalau menyatakan bahwa jangan-jangan Pak Presiden tidak memahami arti demokrasi. Karena Presiden membiarkan namanya gagasan 3 Gak periode ada ini. Presiden membiarkan itu. Noel terdiam di skakmat Irma. Presiden sudah menyampaikan. Sebentar, diam, ya, sebentar. Presiden sudah menyampaikan bahwa saya tidak bersedia. Udah kok berkali-kali Pak. Nah kalaupun ada yang mau menyampaikan mau 3 periode, 4 periode, 5 periode, jangan salahin Jokowi. Masa orang korengan yang Jokowi juga yang salah? Salahin lah yang namanya partai politik yang mau dukung. Partai politik yang mau dukung itu yang salah. Kenapa harus nyalahin Jokowi? Di situ Anda keliru. Kan yang berkuasa yang menentukan tuh bukan Jokowi. Yang menentukan tuh partai politik yang akan mendukungnya. Kalau tidak ada partai politik yang mendukungnya, tidak akan ada satupun yang bisa terjadi. Mau 3 periode, mau perpanjangan, nggak ada dek. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan juga terkait masalah Irma menyebut seharusnya SBY tidak menyampaikan sebuah pernyataan yang bikin gaduh. Pak SBY misalnya. Saya tadi sepakat dengan Dedi. Harusnya Pak SBY tidak perlu menyampaikan sesuatu yang membuat kegaduhan. Di situ disampaikan, saya tahu dan saya mengerti konon kabarnya. Kan kontraproduktif. Kalau beliau tahu, artinya dia ada data, ada bukti. Tapi disambung lagi dengan kalimat konon adanya. Itu yang saya pribadi nih, bukan atas nama Nasdem. Mardani Alisera dan PKS juga tidak luput disemprot oleh Irma. Tadi saya diingatkan sama Bang Mardani Alisera, ini kita mau koalisi, nggak peduli saya. Koalisi itu nanti, belum sekarang. Nanti koalisinya itu pun kalau benar kita berkoalisi, tapi ini urusannya beda. Jadi hal-hal yang nggak gatel, maksud saya hal-hal yang nggak gatel, ya jangan digaruk gitu loh. Iya, hal-hal yang nggak gatel tuh jangan digaruk, yang menimbulkan kegaduhan tuh nggak perlu.
Itu yang saya ingin sampaikan sama Bang Andi Malarangeng nih ya. Tadi Bang Andi bilang bahwa ini adalah satu apa ya? Satu warning. Ya, satu peringatan gitu. Kalau sesuatu belum terjadi, kemudian disampaikan seperti yang Bang Effendi Ghazali tadi sampaikan, jahat bukan? Nah, itu bukan pertanyaan, itu tuduhan. Kalau kalimatnya jahat bukan, itu bukan pertanyaan menurut saya. Itu statement. Nada intonasi itu menunjukkan bukti. Nah, itu yang menurut saya kurang bijak. Nah, yang kedua, tadi disampaikan juga terkait dengan Bang Effendi Ghazali bicara soal kecurangan IT yang sudah harus diperbaiki. Memangnya kita nggak tahu zaman Anas Urbaningrum itu IT-nya seperti apa? Zamannya Anas Urbaningrum itu netizen semua seluruh rakyat Indonesia juga menyatakan ada kecurangan di sana, masif. Itu bisa dibuktikan oleh netizen yang mengatakan seolah-olah terjadi pembenaran bahwa sudah terjadi kecurangan. Kenapa? Setelah Anas Urbaningrum selesai di KPU, masuk Demokrat dan diberikan posisi tinggi di sana. Walaupun kemudian Anas merasa dijorokin. Ini kan juga fakta yang nggak bisa dibantah, Bang Andi Malarangeng. Nggak bisa dibantah. Rakyat juga melihat itu. Nah, tapi menurut saya hal-hal seperti ini sudah nggak perlu lagi diulang kembali, sindir menyindir, kemudian klaim-klaim, ya. Irma bongkar kasus Anas di 2009. Kalau urusan Anas Urbaningrum, urusan 2009 jelas sudah terjadi. Tapi kalau kalimat 2024 kemungkinan akan terjadi, itu kan belum terjadi. Kalau gini loh, Bang Karni, takdir itu kan kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu bukan takdir namanya. Sama, kalau belum terjadi, belum ada bukti, ya jangan diomongin. Saya tahu, kan seperti itu. Nah, ini membuat kegaduhan baru menurut saya. Kalau soal 3 kandidat, 4 kandidat, saya setuju. Memang nggak seharusnya ada 2 kandidat. Boleh 3 kandidat sehingga ada alternatif pilihan. Tapi seperti yang Dedi bilang tadi, tapi kan nanti akhirnya juga akhirnya nanti juga yang akan bertarung 2 kandidat. Jadi nggak juga bisa menafikan itu, bahwa nggak boleh kalau ada 2 kandidat, nggak bisa juga dengan pernyataan dan statement seperti itu. Yang ngelarang hanya boleh 2 itu siapa? Dan yang bilang harus 3 juga siapa? Semuanya kan tergantung dengan partai politik yang berkoalisi. Nggak bisa juga kita melarang-larang orang untuk hanya dua pasangan, atau kemudian harus 3 pasangan, harus 4 pasangan. Lah, Makin seru, Irma makin bongkar fakta sesungguhnya. dulu yang meletakkan dasar 20% itu siapa? Demokrat. Kalau itu jelas. No. Demokrat itu 20% itu Demokrat. Itu 2008. Irma dan Andi Malarangeng saling beradu argumen. Kapan itu dimulai fakta. justru dari PDIP Itu fakta. yang berusaha untuk menaikkan 20%. 2000 itu jelas SBY kok yang meletakkan 20% itu. Justru saya tahu kami tidak setuju pada waktu itu. Justru kami tidak setuju pada waktu itu. 20% itu zaman SBY, Bang Andi. Justru kami tidak setuju pada waktu itu. Pada waktu itu jumlah kami cuma 54 orang di DPR. Fakta. Pada waktu itu, Faktanya nggak sehingga bisa kemudian bisa pada waktu itu anda bantah. Tidak bisa, karena memang pada waktu itu bahkan yang kami sepakati pada waktu itu 15%. Yang kami sepakati. Yang 15%. Kemudian belakangan
laporan dari Pak JK. Akhirnya semua fakta dibongkar Irma di depan umum. Sebagai Ini ketua kan umum Golkar Demokrat waktu itu ketika bahwa butuh semuanya ketika mau butuh 20%. dukungan dia Kan bilang begitu. 20%, tapi ketika dia sudah tidak menjabat lagi Itu. Nah, yang lebih- bilang 15%. Yang lebih Ini kan salah nggak lagi. fair. Ya, itu laporan Itu nggak dari fair, Pak JK Bang. waktu itu bahwa Nah, jadi semua begini. orang, semua di DPR maunya 20%. Sehingga kemudian akhirnya dari 20, pada waktu itu Presiden lagi di luar kota pada waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Coba beritanya tahun berapa? Coba bukan tahun berapa? Coba cek tahun berapa itu berita itu. Coba cek tahun berapa itu berita itu. Pasti bukan sebelum 2009. Itu pasti beritanya pasti lah. Oke, Itu tahunnya jadi gini deh. keliru. Nah, Ya. jadi tapi kalau bicara soal apa namanya bahwa 20%, ini persoalannya lagi sekarang ini karena serentak. Kalau cuma sekarang 20%-nya, ini serentaknya menggunakan data 5 tahun lalu yang sudah expired. Dalam ilmu pemilu nggak ada ilmunya ini semua ini, tapi tetap dipaksakan begitu. Makanya saya bilang tadi Bang Andi, semuanya terpulang kepada partai-partai politik. Jadi nggak semuanya salah Jokowi, salah pemerintah. Lah, kalau semuanya ditujukan kepada Jokowi gitu ya. Terus ini kan tuduhan yang sangat tendensius, kejam. Ya kan? Bukan begitu? Begitu bukan? Kan gitu. Boleh nggak Jadi saya jawab? menurut saya gini Bang Andi, gini. Kita sepakat Bang Andi ya untuk 3 pasang, 4 pasang, sepanjang partai politiknya mendukung, sepanjang partai politik sadar ya bahwa kita perlu ada calon alternatif. Jangan juga kemudian partai politiknya pragmatis. Ya. Kalau partai politiknya mau belanja pragmatis dan bisa dibeli, ya pasti tinggal 2 pasangan. Begitu Noel. Jadi bukan karena diatur-atur oleh Jokowi, enggak. Karena partai politiknya mau diatur atau tidak mau diatur. Ya, padahal itu 2008 ditentuk untuk 2020 Kalau tidak 20% itu jangan. 2008. Itu kan jahat. Jadi itu loh. 2012. kan Jadi nakal. yang dimulainya itu 2008 itu ketika waktu itu Ini pernah kita perdebatkan. Ya. Yang sekarang kita diskusikan adalah pernyataan PSBY. baik. Sekarang kalau gitu saya bicara kalau nih, Mbak Bang. Uni kalau Ini kan sekarang saya lagi, jatah saya bicara nih. Baik. Jatah saya Bang Andi. Jadi menurut saya Pak SBY turun gunung itu baik kalau kemudian yang disampaikan ke publik adalah hal-hal yang konstruktif gitu ya, bukan hal-hal yang nggak gatel digaruk-garuk sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Nah kemudian saya juga mohon maaf ya, walaupun saya koalisi pemerintah, saya katain tuh yang namanya Bahlil Lahadalia itu, ya kan? Yang dia yang nyodor-nyodorin 3 periode. Saya bilang kalau Anda kepengen terus-terusan jadi menteri nanti di periode berikutnya, gitu loh. Saya kritik keras Bahlil pada saat itu dan nggak pantas dia melakukan bicara soal itu dalam posisi dia menjadi pembantu presiden. Akibatnya apa? Akibatnya kan presiden juga yang kena. Kerakusan orang di sekelilingnya, presiden lagi yang kena. Kan seperti itu. Nah kalau Emosi Irma makin memuncak. orang sekelilingnya ada yang mabuk, masa kemudian Pak Jokowi juga yang harus tempelengin? Ya kan? Noel dong tempelengin itu teman-temanmu. Kan itu teman kamu. Relawan itu kan teman-temanmu. Anda yang harus tempelengin tuh orang-orang itu, orang-orang mabuk dan gila itu. Itu kalau mereka teman-teman saya yang tempelengin itu. Udah, Bu. Gitu. Jadi menurut saya Bang, sekali lagi situasi hari ini menuju Pilpres 2024 ini, ayolah ya kita sama-sama melakukan pengawalan kepada semua partai politik agar partai politik ini memberikan diskursus kepada publik yang bagus, yang konstruktif. Betul nggak Bang Mardhani Alisera? Sehingga ada calon alternatif.
Tapi kalaupun ternyata nanti kalau ternyata nanti tidak ada, ya kita juga lihat lagi lah gitu. Kan itu bisa dikomunikasikan. Namanya politik ini kan dinamis, Bang Karni. Iya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ya kan? Noel dong tempelengin itu teman-temanmu. Kan itu teman kamu. Relawan itu kan teman-temanmu. Anda yang harus tempelengin tuh orang-orang itu, orang-orang mabok dan gila itu. Itu kalau mereka teman-teman saya yang tempelengin itu. Udah, Bu. Gitu. Jadi menurut saya, Bang, sekali lagi, situasi hari ini menuju Pilpres 2024 ini, ayolah ya, kita sama-sama melakukan pengawalan kepada semua partai politik agar partai politik ini memberikan diskursus kepada publik yang bagus, yang konstruktif. Betul nggak, Bang Mardhani Alisera? Sehingga ada calon alternatif. Tapi kalaupun ternyata nanti kalau ternyata nanti tidak ada, ya kita juga lihat lagi lah gitu. Kan itu bisa dikomunikasikan. Namanya politik ini kan dinamis, Bang Karni. Iya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ya kan? Noel dong tempelengin itu teman-temanmu. Kan itu teman kamu. Relawan itu kan teman-temanmu. Anda yang harus tempelengin tuh orang-orang itu, orang-orang mabok dan gila itu. Itu kalau mereka teman-teman saya yang tempelengin itu. Udah, Bu. Gitu. Jadi menurut saya, Bang, sekali lagi, situasi hari ini menuju Pilpres 2024 ini, ayolah ya, kita sama-sama melakukan pengawalan kepada semua partai politik agar partai politik ini memberikan diskursus kepada publik yang bagus, yang konstruktif. Betul nggak, Bang Mardhani Alisera? Sehingga ada calon alternatif. Tapi kalaupun ternyata nanti kalau ternyata nanti tidak ada, ya kita juga lihat lagi lah gitu. Kan itu bisa dikomunikasikan. Namanya politik ini kan dinamis, Bang Karni. Iya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik.